Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka KTT G20 Bali di Nusa Dua Badung. Petugas gabungan memulangkan 8 penumpang kapal tanpa identitas di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem. Motor listrik yang dikendarai pasukan pengamanan presiden dan peserta menjadi daya tarik dalam KTT G20 di Nusa Dua. Pengamanan KTT G20 semakin diperketat. Di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, petugas gabungan memulangkan penumpang kapal tanpa identitas. 8 orang penumpang kapal yang tidak membawa KTP dipulangkan ke daerah asalnya di Lombok dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Tindakan tegas ini dilakukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan selama berlangsungnya KTT G20 di Bali. Kenapa belum punya KTP? Belum sempat bikin, soalnya mau tinggal langsung ke Jakarta tadi. Belum sempat bikin? Iya, mau tinggal bikin di sana, urus di sana. Rencana mau kemana? Mau ke Jakarta. Ke Jakarta nggak bawa KTP terus gimana? Mau langsung bikin di sana. Ada Oh, kakak ya? Iya. Oh, kakak. Mau ikut kakak di sana? Iya. Karena umurnya belum gini ya. Baru 17 kurang ya. Iya. Kalau memang penumpang ada yang tidak mempunyai eKTP atau KTP lama, tetap kita koordinasi dengan Inapis. Kemudian Inapis dengan alatnya kalau sudah yakinkan bahwa itu identik, mungkin kita bisa loloskan dan koordinasi dengan Kabakop Jemberane apabila memang benar bisa lewat ke wilayah Jemberane mau ke Jawa. Sejauh ini sudah ada berapa yang dipulangkan dan? Kalau sampai dari tanggal 8 sampai hari ini mungkin sudah ada kurang lebih 8 orang yang kita sudah pulangkan ke daerah asal karena sama sekali tidak bisa menunjukkan KTP, kemudian dari alat Inapis pun tidak teridentifikasi sehingga kita balikkan ke daerah asal. Pengamanan ketat di Padang Bayi akan dilaksanakan hingga berakhirnya operasi Puri Agung KTT G20 pada tanggal 17 November. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Puncak konferensi tingkat tinggi G20 dilaksanakan di kawasan Nusa Dua Badung pada 15 hingga 16 November 2022. Selama berlangsungnya acara, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti penerapan sistem ganjil genap kendaraan. Kondisi ini dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas pekerjaan dan kegiatan lainnya. Kalau menurut Bapak, gimana nih Indonesia, khususnya Bali kan jadi tuan rumah G20. Menurut Bapak gimana? Atau mungkin ada dampaknya nggak buat Bapak gitu? Ya, menurut saya sih katanya untuk perbaikan perekonomian. Habis G20 ekonomi menjadi lebih baik gitu. Ya adalah karena dipakai sistemnya genap ganjil, jadi kita susah. Umpamanya kalau kita ngirim sesuatu ke Nusa Dua jadinya susah gitu. Ya adalah keras lagi dampaknya. Selama KTT G20, kegiatan belajar juga dilakukan secara daring. Kondisi ini juga dinilai menyulitkan siswa yang tidak memiliki kuota internet. Agak berat hati sih kalau memang sekolah di rumah, karena kita kan nggak setiap saat ada kuota untuk di rumah. Kita di sekolah pun pakai wifi sekolah untuk belajar. Ya kita juga
terhambat dengan uang bekal sih dan susah ketemu sama teman-teman. Aku berharap sih pariwisata terutama di perekonomian tuh meningkat biar harga pokok nggak terus naik, kembali normal kayak dulu. Terus kita untuk pelajar yang akan tamat, apalagi khususnya di bidang pariwisata itu biar mudah nyari pekerjaan. Meski dinilai menyulitkan, namun warga tetap mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali. Mereka berharap pertemuan ini berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 yang diadakan di kawasan Nusa Dua. Selain para pemimpin dan delegasi, jurnalis dari berbagai negara juga ikut serta dalam KTT G20 kali ini. Dari total 2.200 pewarta, 1.700 diantaranya merupakan pewarta asing yang berasal dari 431 media. Pihak penyelenggara memfasilitasi seluruh pewarta, mulai dari koneksi internet, komputer hingga konsumsi. Para pewarta asing mengaku puas dengan fasilitas dan layanan media center di salah satu hotel di ITDC Nusa Dua. Well, so far I've been here for 3 days. So far it has been great. Everyone is very friendly on the island. And it's a great media center. Actually, it's one of the best media centers that I've been to during coverages. Ada yang di lantai atas, dan di lantai atas kita punya istilah kita itu viewing room. Jadi di situ media, wartawan bisa bersantai sambil menikmati apa yang sedang terjadi di arrival di bandara misalnya, atau di Apurva besok, nanti di Tahura. Nah, jadi kita siapkan, bahkan kita siapkan juga relaksasi ya buat jurnalis yang ingin beristirahat setelah bekerja, begitu kita siapkan mealsnya, makanannya, ini 2 kali 1 hari. Sejak tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian juga kita siapkan makan minum, ada kopi, ada snack, ya, ada minuman-minuman ringan begitu. Jadi kita ingin memfasilitasi jurnalis bekerja ya supaya bisa bertugas ya secara baik. Gitu. Panitia KTT G20 Bali menyiapkan sebuah ruangan besar untuk menjadi tempat para jurnalis bekerja. Ruangan tersebut difasilitasi komputer, koneksi internet, hingga 1 layar besar untuk memantau jalannya konferensi tingkat tinggi. Glenn Joshua dan Marcelinus Agung melaporkan dari Badung.